Gereja telanjang di hadapan Tuhan, tapi merasa tidak telanjang. Itulah dulunya yang dihadapi oleh Tuhan Yesus untuk orang Yahudi. Merasa benar, Farisi dan Saduki. Jadi sejarah yang berlangsung di zaman Tuhan Yesus sekarang terulang lagi di akhir zaman. Bedanya adalah, itu untuk Yahudi, ini untuk bangsa-bangsa kafir, Gentile bahasa Inggrisnya, non-Yahudi. Bisa paham? Kenapa harus demikian? Ya, karena Tuhan itu adil. Karena Tuhan harus melawat 3 anaknya Nuh, yaitu Ham, Sem, dan Yafet, yang dari ketiga anaknya Nuh melahirkan bangsa-bangsa. Yaitu adalah Ham, bangsa kafir, Sem, Israel, Yafet, Samaria. Hanya ada 3 ras, yaitu adalah Israel, Samaria, bangsa-bangsa kafir. Samaria itulah setengah Yahudi. Betul? Samaria setengah. Dari mana ayatnya? Perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu setengah Yahudi. Artinya adalah Samaria memiliki kepercayaan yang sama seperti yang dianut oleh Yahudi. Tetapi Yahudi yang disebut dengan bangsa-bangsa kafir betul-betul penyembah berhala. Bangsa kafir itu ya seperti kita, Indonesia, Australia, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Suku-suku bangsa di luar Israel. Jadi di akhir zaman, kondisi gereja dibiarkan Tuhan sangat gelap, supaya ketika kegelapan sudah tiba, Dia akan datang untuk melawat umat. Haleluya. Dan ini sekarang lawatan Tuhan. Dengan cara apa Dia melawat umat? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di Israel? Dia membukakan firman. Karena Dialah firman yang selama ini tersembunyi. Betul kan? Tapi yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi sebagai Mesias. Dia berkhotbah, Dia mengajar. Tapi Yahudi menolak sehingga Dia disalibkan. Nah, sejarah ini mengulang lagi di akhir zaman. Dengan cara apa? Dia harus membukakan dirinya. Pembukaan kitab Wahyu. Karena hanya satu kitab inilah yang sampai dengan hari ini tetap disembunyikan. Dan tak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya dengan jelas. Tapi apakah kitab Wahyu akan disembunyikan terus? Tidak. Waktunya tiba bahwa Tuhan sendiri akan menyingkapkan apa yang tersembunyi. Karena misteri keselamatan adalah gabungan antara Yahudi dan bangsa-bangsa kafir. Karena Injil datang dari Yahudi terlebih dahulu, baru kemudian bangsa-bangsa kafir, betul? Kisah Rasul 13 ayat 48. Nah, di akhir zaman, sebelum Injil kembali ke Palestina untuk Israel, maka harus ada lagi gabungan antara bangsa-bangsa kafir dan Yahudi. Kalau dulu Injil dari Yahudi ke bangsa kafir, kalau sekarang kebalikannya, dari bangsa kafir ke Yahudi di Palestina. Bisa nangkap? Itulah misteri keselamatan antara Yahudi dan bangsa-bangsa kafir. Nah, sebelum Injil nanti akan pergi ke Palestina untuk menyelamatkan orang pilihan Yahudi asli darah asli Israel, maka Tuhan harus memiliki mempelai wanita. Tuhan harus memiliki mempelai wanita. Saya berikan contoh di Alkitab, di Perjanjian Lama. Mempelai wanita Tuhan dari bangsa kafir adalah Rahab. Rahab bukan orang Israel, tetapi oleh perkawinannya dengan Salmon, dia menjadi bagian dari Israel. Siapa? Batsheba. Batsheba bukan orang Israel. Batsheba adalah istrinya Uria. Ya kan? Orang Het. Siapa? Tetapi Daud memiliki rencana untuk mengambil Batsheba dan membunuh suaminya. Sehingga Batsheba, perempuan non-Yahudi, bisa ada di tahta di Yerusalem. Sebuah gambaran suatu hari kelak mempelai wanita akan tinggal di Yerusalem yang baru. Betul? Ruth bukan orang Israel. Ruth orang Moab, penyembah berhala. Tapi karena perkawinannya dengan salah satu anak laki-lakinya Elimelek, yaitu Mahlon dan Kilion, maka dia menjadi bagian dari Israel karena mengikuti Naomi. Betul? Jadi perempuan bangsa kafir ini, non-Yahudi ini, justru menjadi bagian dari silsilah Tuhan Yesus Kristus. Baca Matius pasal 1. Anda akan temukan Rahab di situ. Anda akan temukan Batsheba di situ. Anda akan temukan Ruth di situ. Betul? Sampai kemudian yang terakhir adalah Yesus
Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus. Aneh kan? Tapi tidak aneh, karena Tuhan ingin memberitahukan jauh sebelumnya bahwa Tuhan suatu hari kelak akan memiliki mempelai wanita dari non-Israel, dari bangsa-bangsa kafir. Jadi, kepada siapa rahasia diberitahukan? Istri tentunya. Betul? Makanya, pembukaan rahasia firman di akhir zaman ini, inilah persiapan yang terakhir sebelum kita akan pindah dari bumi menuju ke surga. Perempuan lain dari bangsa kafir yang Tuhan tunjukkan sebagai contoh mempelai wanita non-Yahudi, yaitu adalah istrinya Yusuf. Betul? Namanya Asnat, orang Mesir. Dan harus kawin dengan Yusuf, dan Yusuf adalah gambaran Yesus Kristus. Karena suatu hari kelak, Yusuf kita, yaitu Yesus Kristus, akan datang ke Palestina untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang pilihan Israel, yang jumlahnya 144.000. Supaya genap kelak di Zakaria pasal yang ke-6 atau 4, orang-orang Yahudi akan bertanya kepada Tuhan, dari manakah engkau memperoleh luka-lukamu? Maka Tuhan akan menjawab, dari rumah sahabat. Karena Yesus sudah disalibkan, itulah luka yang dia dapatkan. Di mana? Di rumah sahabat, di Yerusalem. Ya, nubuatan Zakaria itu akan tergenapi nanti 2000 tahun kemudian. Bukan pada saat penyaliban, tapi 2000 tahun kemudian. Orang-orang Yahudi nanti yang dilawat oleh Tuhan Yesus sesudah mempelai wanita naik ke perjamuan kawin malam domba, mereka akan bertanya, dari mana engkau memperoleh luka-luka? Dari rumah sahabatku, menunjuk 2000 tahun yang lalu. Jadi sebelum nubuatan-nubuatan itu harus tergenapi untuk Israel, Tuhan sudah memiliki bagian yang spesial bagi mempelai wanita non-Israel. Bagian yang spesial itu adalah Tuhan harus membukakan kitab Wahyu. Itulah kitab satu-satunya yang paling misterius. dan satunya lagi adalah kitab Daniel. Makanya Daniel bisa disebut juga dengan kitab wahyunya perjanjian lama. Karena penglihatan Daniel sama dengan penglihatan Yohanes. Padahal jaraknya antara Daniel ke Yohanes sekitar 750 tahun. Seharusnya nggak sama kan? 1 tahun aja belum tentu sama. Ini 750 tahun. Kalau bukan Tuhan yang sama melawat Daniel dan Yohanes, maka pasti penglihatan itu akan beda-beda. Apakah Tuhan kita pelin-pelin? Tuhan kita pasti. Ya kan? Dan Daniel dulunya mendapat penglihatan yang besar ketika ia berada di pembuangan di bawah pemerintahan Nebukadnezar Babel. Sedangkan Yohanes mendapat penglihatan besar di Pulau Patmos pada waktu Israel berada di bawah pemerintahan penjajahan Romawi. Betul? Yang satu adalah kepala Babel, emas, masih ingat? Yang satu adalah bagian kaki, yaitu adalah Romawi. Patung Daniel masih ingat di Daniel 2? Kepala adalah Babel, dada dan perut adalah Media Persia. Dada, perut adalah Yunani, dan kaki adalah Romawi. Jadi 4 kekuasaan binatang itu, yang satu adalah singa, beruang, macan tutul, naga. Maka kita bisa melihat Daniel di bawah pemerintahan kepala, singa. Yohanes mendapat penglihatan berada di bawah penjajahan pemerintahan naga. Jadi kita bisa melihat di sini, yang satu di kepala, yang satu di singa, yang satu di kaki, yang satu di kepala, yang satu di kaki. Untuk memperlihatkan pada kita bahwa tiba waktunya, seperti Daniel 2 katakan, ada batu kecil yang terungkit dari atas gunung tanpa buatan tangan manusia. Dan kemudian batu kecil itu menimpa patung tersebut di kakinya, dan patung itu pun rubuh. Tapi batu kecil ini menjadi gunung yang besar. Siapa batu kecil ini? Yesus Kristus. Apa yang Tuhan akan kerjakan di akhir zaman? Tuhan akan menyingkapkan misteri patung Daniel. Keempat kerajaan, Babilonia, Media Persia, Yunani, dan Romawi, sampai dengan Romawi modern di zaman kita. Jadi sebelum Kristus akan menjadi gunung yang besar dan akan memerintah bersama dengan mempelai wanita di Yerusalem yang baru,
gunung yang besar itu, maka misteri batu kecil untuk menghancurkan keempat kekuatan binatang bangsa-bangsa itu harus tersingkap di akhir zaman. Penebusan sepenuhnya